saya membuka kegiatan workshop persiapan penerapan sekolah madrasah aman bencana secara resmi. Sekian dan terima kasih. Tertanda Bupati NT Insinyur YW Batu. Menyentuh pada aspek non fisik berkaitan dengan kesadaran masyarakat, peran serta masyarakat dalam kaitan dengan bagaimana menghadapi kebencanaan. Kalau Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat juga hadir bersama kita, sehingga bagaimana dukungan dana untuk kita realisasikan sekolah aman bencana ini. Konsultan-konsultan, karena ini juga nanti akan berdampak pada besarnya dana, tetapi sudah melalui suatu kajian teman-teman dari UGM. Sangatlah tepat beliau sendiri yang hadir. Materi yang akan disampaikan beliau tentang keberpihakan anggaran terhadap sekolah aman bencana. Mari kita dengarkan seperti apa keberpihakan anggaran terhadap sekolah aman bencana. Tapi sebelumnya itu kita upload dulu untuk beliau. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Abdul Qadir dengan lamanya waktu 30 menit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketika kita berbicara tentang keberpihakan anggaran pada sektor pendidikan secara umum, bahwa hal itu sudah diperintahkan oleh regulasi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Kemudian perlu saya gambarkan bahwa anggaran kita di tahun anggaran 2016 total APBD kita sebesar 1.224 miliar. Kita harus berkata jujur. Tadi saya dengar sepintas yang disampaikan narasumber dari Dinas PPO bahwa penempatan kita dari konsep tata ruang kita tidak konsisten. Harusnya itu kita soroti. Pertama itu adalah konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Nanti tinggal kita hitung mundur 92 tambah 30 tahun akan terjadi pada tahun berapa lagi? Selamat pagi. Ya, harus tetap semangat dan terus semangat. Manakala ketika sedang terjadi proses KPM ILO, apa yang kita lakukan? Ada dua ancaman di sekolah ini, 1 dan 9. Yang pertama gunung berapi, yang kedua abrasi pantai atau tsunami juga. Akhirnya dengan memohon berkata Bapak di surga dan ada seizin dari restu Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, saya membuka kegiatan ini dengan resmi, karena kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dalam rangka agar semakin hari kesiapan kita terhadap risiko, agar indeks risiko bencana kita bisa menurun, karena kita semua sudah paham dengan tentang hal itu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Rizky, ini cara mengisinya. Kamu tanya boleh ke Bapak Ibu Guru, boleh ke Kepala Sekolah. Ya, kamu tanya. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah ada atau belum? Ada atau belum? Kalau belum ada, ini dicontoh, dibundari. Ya, dibundari, waktunya dibundari. Ya, oke, kira-kira paham? Paham. Nah, kalau ada pintu ada 2, tapi kan baru 1 kelas. Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Oke. Nah, ini sekolah ini akan mengecek lokasinya, halamannya. Sekolahmu dekat dengan sungai? Ada sungainya di sini? Enggak ada.
nggak ada. Kalau nggak ada berarti yang mana yang dibundarin? Oh. Belajar bencana di kelas dengan bapak ini Tulis Pak. kami Apa lagi? Tidak. lantai kita pergi oh ada barang-barang berat diletakkan di bawah di perpustakaan belum Ada yang ada anak panahnya, ada yang enggak, ya kan? Kalau dibundarin yang ada anak panahnya, arti sekolahnya itu menjadi lebih baik atau lebih aman, sesuai dengan yang kekurangannya di sini. Sudah dulu, kalau sudah. Kalau sudah, terus membuat kesimpulan rencana aksi PRB di sekolahku. Yang ini artinya belum, berarti belum ada prosedur tetap evakuasi bencana di sekolahku. Oke? Sip. Nanti kalau Rizky capek menulis, gantian teman yang lain ya. Nah, aku juga ada apa di sekolah aku juga bebas dari perpustakaan itu prosedur tetap tentang evakuasi tidak. Kalau mengadakan simulasi prosedur tetap evakuasi tidak. Letak kamu. ruangan Kelas 5 dan kelas 6. Lubang kolom. Ini hanya ini, nanti setelah kegiatan kita lihat apakah indikator-indikator ini bertambah ke MKS. Laporan mengenai apa yang kami mengisi indikator dan subindikator untuk di SD Impres ND9. Simpulannya, semua indikator yang dijawab tidak memenuhi standar sekolah aman bencana, kecuali hanya satu poin yang kami miliki adalah UKS. Kaca itu harus dilapisi dengan plastik. Kaca tidak dilapisi plastik. Ada hal-hal yang akan kita usahakan untuk memenuhi beberapa indikator itu, tetapi memang akan lebih banyak ke aspek non struktural. Bisa memanfaatkan ini. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat presentasi saya ketika hari pertama, bahwa salah satu prinsip sekolah aman itu adalah kemandirian dan kemitraan. Keuntungannya bukan hanya untuk sekolah saja, tapi untuk rumah tangga kita masing-masing juga ini ada untungnya, ada gunanya. Untuk masyarakat di sekitar kita, di keluarga kita, kalau ada bencana apa yang harus kita buat? Selain kita terlibat untuk kegiatan sekolah ini, juga keterlibatan kita ini juga untuk akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita. Ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, kegiatan ini bersifatnya positif sekali. Sebagai ini langkah awal dalam hal untuk tentang penanganan bencana untuk semua. Bagaimana mengurangi risiko bencana terhadap bangunan-bangunan yang ada itu? Untuk hal ini dapat saya jelaskan seperti ini. Yang pertama, sebagian besar bangunan yang ada di kita itu menggunakan standar kementerian. Juknisnya ada dan bentuk bangunannya itu sudah disesuaikan dengan apa yang ada di kementerian, dan beberapa juknis baru di tahun terakhir mungkin atau 2 tahun terakhir ini yang sudah terintegrasi dengan BNPB. Sementara desain-desain awalnya itu murni bangunan teknis pendidikan. Jadi seperti meja yang ujungnya tidak bersiku, lalu konstruksi bangunan yang seperti dijelaskan di sana, kenapa lantainya hanya 1 dan lain-lain, itu kita betul-betul strict atau kita betul-betul terpaku pada juknis DAK yang ada. Materi yang kemarin kenapa sih kok sekolah itu harus aman? Fakta yang pertama adalah perbandingan guru dengan murid tidak seimbang. Orang sosial itu mana kok bisa itu berurusan jadi begitu. Jadi
kita yang ngomong itu ikut kepada tidak bisa. Oleh karena itu butuh satu mungkin satu komitmen bersama yang mengatakan bahwa ini semua kita sama-sama untuk keamanan bersama. Sekolah yang pertama membuka jalan dalam penerapan aplikasi implementasi kegiatan sekolah madrasah aman bencana. Setelah kami berdiskusi di dinas, akhirnya kita memutuskan bahwa mulok di Kabupaten Ede itu terdiri atas dua. Mulok pertama yaitu PLSBD, mulok Radik. Mulok yang kedua yaitu PRB. Ya. Jadi kita bisa jepit dan 9 meter persegi harus dipasang itu. Di kolom praktis itu bisa dilas untuk dibawa latihan. Di pilar 1 kita latihan tentang bagaimana struktur. Pilar 2 dan 3 sampai dengan selesai antara lain perilaku kita bagaimana supaya sekolah ini bisa menjadi aman. Kalau yang pernah ke kecamatan Leptes itu di Bolola, ada sekolah yang dikerjakan hanya setengah dan pintar dia kerja hanya yang menghadap ke jalan sudah ada atap, yang membelakang jalan tidak ada atap. Untuk sekolah aman bencana itu ya dia menyesuaikan seluruh cara ada ini dengan aman bencana dari aspek penataan dan semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Semangat berjuang demi panggilan kemanusiaan, gerak terpadu pemerintahnya, masyarakat dan dunia usaha demi negara, wujudkan cita menuju ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Saat terjadi bencana, tugas tim evakuasi ini mengarahkan warga sekolah untuk melalui jalur evakuasi dan mengumpulkan semua warga ke titik kumpul atau tempat yang lebih aman. Kita simulasi karena gempa itu tidak ada tanda awalnya, kita pakai siren. Tiba-tiba masa diam gitu anak-anak suruh merunduk kan? Iya. Enggak ini. Nah, apa
Justru kanan ini loh. Oh iya. Kanan kiri, kanan kiri. Nah ini tadi jatuh benar. Ini jatuh sampai gitu. Ada sampai darah itu memar-memar. Dari simulasi tadi ada 1-2 catatan yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, situasi tadi adalah situasi dalam kondisi normal. Saya ulangi lagi. Tadi simulasi dalam kondisi normal. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita coba menghayati, menjiwai bagaimana kalau situasi tadi itu gempa benaran. Yang artinya bahwa tugas pokok dan fungsi kita masing-masing itu harus kita pegang, harus kita lakoni. Pengalaman membuktikan bahwa ketika gempa, guru tinggalkan ruangan. Anak mau jadi apa? Jadi terkait titik kumpul juga dikasih kebebasan yang siswa ini yang memberikan siswa dan orang tua. Iya, bencana apa? Kebakaran. Kebakaran. Kalau kelompokmu? Kami letusan gunung berapi. Kelompokmu? Kelompokmu? Letusan Gunung api. Ya, berarti ini di sini yang pernah buat peta evakuasi siapa? Atau kemarin kondisinya rusak, sekarang masih rusak juga. Kita mau lihat. Oke. Nah, kita akan melakukan dia lihat. Coba. Maju 1 langkah. 1, 2. Iya, Pani boleh, Pak. ya. Oma, ada apa anak muda? Aku ingin belajar tentang bencana. Kamu sanggup memeliharaannya? Kamu harus ceritakan kepada orang banyak. Aku sanggup, Oma. Baiklah, menjelaskan. Jika bumi bergoncang, air laut bisa naik, namanya tsunami. Segeralah berlari ke tempat yang tinggi, seperti bukit, gunung, atau gedung yang tinggi. Sekarang pulanglah. Andi kembali pulang. Di perjalanan, Andi menceritakan ilmu yang diberikan oleh Oma Nami. Banyak yang menyebut baik dan mendengar
namun ada juga yang tidak mau diberitahu. Hingga suatu hari, bumi bergoncang, semua bergoncang. Orang-orang tidak bisa berdiri, rumah-rumah banyak yang roboh. Tiba-tiba, air laut surut deras. Tsunami, tsunami, air tinggi sekali, segera berlari ke tempat tinggi. Tsunami, tsunami, air tinggi sekali, segera berlari ke tempat tinggi. Tsunami tidak berhenti. Orang-orang yang sempat diceritakan oleh Andi semua selamat berada di atas bukit. Andi berkemungkinan lagi di bukit. Syukurlah semua sudah selamat. Ya, kamu berhasil mendapatkan ilmunya. Aku teringat kepada bapakku. Seluruh desa sudah hancur. Kita harus menerima takdir. Sekarang mari kita sama-sama membangun desa kita kembali. Bencana, bencana datangnya tiba-tiba. Selalu siaga resikonya. Teman tak perlu takut pada bencana. Kenali tandanya selalu siaga. Demikian drama kami pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, segera ke lapangan terbuka. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhi kaca-kaca. Kalau ada gempa, segera ke lapangan terbuka. Ya, pramuka kan apa yang dilakukan, dan agama apa yang akan dilakukan. Nanti kalau butuh meja, teman-teman ini agama sendiri. Begitu dulu. Ganti itu, ganti Utara gugus 01 itu ada 5 sekolah, dan 5 sekolah ini kami 4 sekolah semua sudah masuk di dalam sosialisasi islami. Lalu hanya satu yang Muhammadiyah yang tidak masuk. Saya rasa untuk kami yang 4 sekolah itu sudah bisa masuk untuk masuk juga di dalam muatan lokal, karena kami sekarang juga sedang KKG untuk menyusun muatan lokal yang sebenarnya kemarin kami harus revisi. Berkat dari Allah Bapa di surga, saya senang Bapak Bupati Ende secara resmi menuju
kegiatan ini kiranya ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan satu catatan, RTL ini saya akan pantau kita lakukan setelah anggaran ini. Sekian dan terima kasih. Amin.